Ini adalah Suzuki Grand Vitara, SUV compact barunya Suzuki. Nah, sebelumnya kan kita udah bikin video first impression reviewnya dari Grand Vitara ini. Tapi Suzuki kali ini sponsorin kita buat bikinin video lagi dari si Grand Vitara nih. Makanya kali ini kita bakal ngebedah fiturnya dia. Kita bakal lihat ada fitur canggih apa aja dan gimana cara pakainya. Nah, buat detailnya simak di bedah fitur Suzuki Grand Vitara. Satu, head-up display. Grand Vitara varian GX sudah dilengkapi dengan head-up display. Jadi, begitu mobilnya dinyalain, reflektor mungil ini bakal muncul keluar secara elektrik dan begitu udah full berdiri, nanti bakal dipancarin info-info penting dari proyektor di lubang ke reflektornya itu. Buat apa tapi? Well, karena head-up display ini posisinya sejajar dengan kaca di depan mata kita. Jadinya pengemudi nggak perlu lagi nengok ke bawah tiap kali mau ngeliat kecepatan dan info-info penting mobil lainnya. Cukup ngadep aja ke jalan terus tanpa perlu ngalihin pandangan pun infonya bakal kelihatan dengan jelas di sini. Nah, head-up display di Grand Vitara ini emang bukan yang pertama di kelasnya, tapi ini jelas jadi salah satu yang punya info paling lengkap buat ditampilinnya. Dan ini berwarna ya, nggak hitam putih aja. Oke, pakai tombol di atas bawah yang di kanan dashboard sini, kita bisa naik turunin ketinggian head-up displaynya biar pas sama pandangan kita. Tapi ini harus dalam kondisi mobil berhenti ya. Dan kalau kita tekan tombol yang sebelahnya ini, bisa buat atur tingkat keterangannya. Oke, isinya ada indikator pintu individual nih di sini. Terus menunya utamanya ada speedometer, tachometer, jam, dan indikator gigi. Dan buat scrolling menunya, kita klik tombol yang tulisan HUD ini aja nih. Menu yang kedua ada yang lebih simple, nggak ada tachometernya. Yang ketiga ada tambahan konsumsi BBM real time-nya. Dan yang terakhir ada indikator sistem SHVS-nya versi yang simple ya, yang cuma ada ban dan baterainya gini aja. Tapi yang paling kita seneng, kalau kita atur AC, misalnya naik turunin temperatur atau naik turunin kecepatan kipasnya, itu indikatornya juga bakal muncul di head-up display-nya. Ini luar biasa berguna sih ya. Jadi bahkan atur AC pun kita nggak perlu alihin pandangan ke bawah. Cukup lihat depan terus aja. Nice lah ya. Dan kalau kalian nggak suka ada mika yang ngalangin kayak gini, tinggal tahan aja tombol tulisan HUD-nya ini dan mikanya bakal masuk. Kalau mau keluarin lagi, tinggal klik lagi aja ya. 2. Panoramic sunroof. Grand Vitara varian GX dapat panoramic sunroof nih, atap kaca raksasa gini yang ngasih kesan lebih lega di dalam. Ini buat bukanya full elektrik ya, tinggal tarik aja tombol di overhead console gini dan shade-nya bakal kebuka. Nah, dia nggak kayak di beberapa kompetitor yang kacanya nggak bisa dibuka ya. Di Grand Vitara ini bisa. Kalau kita klik tombolnya, sunroofnya bakal kebuka sedikit ke atas gini atau yang disebut tilt. Dan kalau kita tarik, dia bakal kebuka bagian depannya. Dan ini keren ya, yang jarang banget kita lihat. Bahkan di mobil premium sekalipun, kacanya bukan cuma kebuka yang depan doang, tapi yang belakangnya pun bakal ikut kegeser sedikit biar kebukanya jadi lebih lega kayak gini. Nih, lihat langsung mekanisme kebukanya. Keren sih ya. Dan buat tutup lagi tinggal pakai tombol di depan tadi aja. Oh, dan meskipun shade-nya pakai model yang bolong-bolong gini dan di kamera kelihatan cukup terang ya, tapi tenang, ini nggak nembusin silau berlebihan atau panas kok ke mobil. Meskipun kita parkir di tempat yang panas di siang bolong yang cukup lama sekalipun, ya kayak mobil-mobil lain berpanoramic sunroof biasa aja rasanya. Bahkan sebenarnya di mobil Eropa mewah juga banyak kok yang model shade-nya kayak gini. Jadi ya biasa aja ya. 3. Perlampuan mobil. Oke, kita detailin lampu di Grand Vitara ini ya. Lampunya otomatis nih. So, kalau kita set ke auto, dia bakal otomatis nyala ke lampu besar kalau terdeteksi gelap di luar dan bakal mati lagi lampunya kalau terdeteksi terang. Nah, detail lampunya ada di area LED 3 titik nih ya di yang atas dan ini otomatis nyala kalau mobilnya kita nyalain. Dia mirip sama yang di Baleno baru ya modelnya. Lampu besarnya dan lampu jauhnya proyektor LED yang ada di bawah itu. Dan keren ya, lampu seinnya LED juga gantiin di arealnya. Jadi kalau lampu seinnya lagi nyala, di areal atau lampu kecil yang di atas itu bakal mati ya. Nah, yang belakang lampunya keren nih. Lampu malamnya LED yang memanjang sampai ke tengah gitu. Dan yang di pinggir ada 3 titik lagi tapi bentuknya garis-garis ketiga dimensiannya. Khas banget sih ini jadinya kalau di malam hari. Lampu remnya LED yang 3 garis tadi dan high mount stop lamp LED. Sedangkan lampu sein dan lampu mundurnya halogen yang posisinya ada di bawah ya.
Di kanan dashboard ada buat pengaturan ketinggian sorotan lampu depan nih. Makin kecil angkanya itu sorotannya makin tinggi dan dipakainya kalau bobot overall mobilnya ringan, sedangkan makin besar angkanya itu makin rendah sorotan lampunya. Ini dipakainya kalau penumpangnya lagi full di belakang dan barang yang kita bawa di bagasi juga berat, yang bikin mobilnya bobotnya condong ke belakang. Makanya sorotan lampunya kita rendahin biar nggak bikin orang di depan kesilauan. Di Grand Vitara juga ada welcome light dan follow me home ya, atau di sini disebutnya guide me light. Buat yang nyambut kita pas kita baru datang, atau di sini disebutnya guide me light to car, ini pastiin aja tuas lampunya kita cetekin ke auto ya. Dan begitu kita buka kunci mobilnya di tempat yang gelap pakai remote-nya ya, lampu mobilnya bakal nyala gini buat nyambut kita dan bikin gampang dicari di parkiran yang luas. Nah, ini nyalanya baru kalau kita buka pakai remote ya. Kalau kita buka kuncinya pakai tombol hitam smart key di handle pintunya, itu lampu welcome light-nya nggak bakal nyala. Dan pastiin aja di settings MID ini nggak kalian bikin off ya. Dan di sini bisa diatur ya, nyalanya mau berapa detik. Dan buat yang nemenin kita pas kita mau turun dari mobil, atau disebutnya guide me light to home, setelah mesin mobilnya kita matiin, kita cukup cetekin tuas lampu jauhnya sekali. Dan lampu mobilnya bakal tetap nyala beberapa detik bahkan setelah kita keluar dari mobil dan kita kunci mobilnya. Ini fungsinya buat bisa nerangin jalan di luar mobil buat beberapa waktu ya. Jadi kita bisa ditemenin cahaya. Dan nyalanya berapa lama juga bisa di-set di MID. Lanjut, perlampuan lain yang bisa di-set lagi di MID, lane change yang ini nih. Ini kalau dinyalain, dia bakal kedipin lampu seinnya 3 kali kalau kita towel sedikit tuas lampu seinnya tanpa perlu cetekin full ya. Ini bisa dimati nyalain juga dari settings di head unitnya. Dan terakhir, lampu yang di dalam kabin. Grand Vitara dapat ambient lighting nih, warna putih yang posisinya ada di dashboard sebelah kiri yang sini dan di handle pintu yang dalam. Dan dari MID-nya bisa kita atur ya, mau seberapa terang nyalanya ambient light ini, atau bisa juga dari head unitnya kita set. Sedangkan kalau kita buka pintunya, bakal ada lampu orange yang menerangi bagian perkakian depan. 4. Kamera 360 dan sensor parkir. Grand Vitara varian GX dapat kamera 360 derajat atau Suzuki nyebutnya 360 degree view camera. So, selain satu kamera di belakang ini, ada juga kamera di masing-masing bawah spionnya dan satu kamera di depan. Dan ini ngehasilin gambar 360 derajat di layarnya yang seakan ada kamera di atas mobilnya gitu ya. Nah, ini asiknya, garisnya di sini juga bakal gerak pas kita belok-belokin setirnya ya. Dan ada beberapa angle tambahan nih. Yang ini ngasih lihat full kamera belakangnya aja di posisi wide angle, dan yang ini ngasih lihat ban sisi kirinya. Ini biasanya buat ngepasin sisi kiri bakal mepet trotoar atau enggak ya. Pas masuk ke gigi D juga bakal pindah ke kamera depannya ya tampilannya. Nah, kalau kita klik tombol kamera di dashboard kanan sini, nanti kita bakal dapat animasi 360 derajat muter-muterin mobilnya kayak gini nih. Dan kalau kita klik sekali lagi, kita bakal dikasih animasi muter lagi tapi dari angle yang lebih rendah ya. Dan pas animasinya lagi muter-muter ini, bisa kita berhentiin ya kalau kita klik tombol pause di sini. Dan pakai tombol sebelahnya bisa pindah angle dari yang atas atau yang bawah. Nah, di sebelah kirinya ada settingsnya nih. Yang pertama settings brightness dan warna. Dan yang satu lagi lebih detail nih, bisa mati nyalain garis kameranya. Terus bisa ganti tampilan default kalau masuk kamera depan mau yang mana, bisa ganti tampilan default masuk kamera belakang mau yang mana. Dan opening display ini kalau diaktifin bakal ngasih animasi tadi pas kita baru nyalain mobilnya ya. Dan front screen automatic display ini buat ngeset pas kita pindahin giginya ke D dari R itu bakal masuk ke kamera depan atau enggak. Nah, yang unik di settings front and rear traffic alert ini nih. Jadi ini kayak rear cross traffic alert gitu fungsinya. Tapi di sini tanpa sensor tambahan di balik bumper. Jadi hanya pakai image processing dan recognition dari kameranya aja. Ini kalau kita nyalain, dia bakal ngasih indikator warna kuning ini buat ngasih tahu kalau ada objek mendatang dari belakang atau dari depan kiri kanan mobilnya sejauh yang terlihat di kameranya ya. Ini beda sama sensor parkirnya. Kalau traffic alert ini, misalnya objeknya mendekat dari jauh, pas masih dari jauh mobilnya, itu pun indikatornya udah bakal nyala ya. Oke lah. Dan di belakang ada sensor parkir 4 titik terintegrasi nih. Ini bisa kita mati nyalain pakai tombol di tengah sini. Dan ada indikatornya di head unitnya ya. 5. Wireless charger dan CarPlay. Grand Vitara varian GX dapat wireless charger nih di depan sini. Artinya yang HP-nya ada standar Qi wireless charging-nya kayak iPhone 8 ke atas dan mayoritas flagship Android bisa tinggal taruh aja HP-nya di sini dan baterainya bakal ke-charge secara wireless alias tanpa pakai kabel. Ada indikator lampunya nih ya, biru artinya udah ke-charge. Jadi kita bisa yakin nih setelah ditaruh tetap ke-charge atau enggak. Dan seandainya kita mau naruh barang lain berbahan metal selain HP di tempat tadi itu, wireless charging-nya bisa kita matiin. Dari head unit nih ya matiinnya. Masuk ke dashboard vehicle info, pilih wireless charger, dan ini kita set ke off. Kalau mau nyalain lagi tinggal bikin ke on lagi aja. Kalau mau charge pakai kabel tentunya bisa lah ya. Di depan ada satu USB port standar dan satu power outlet 12 volt. Di belakang ada satu USB port Type A dan satu Type C. Dan di bagasi ada satu power outlet lagi. Amanlah charge device doang sih di sini.
Nah, yang asik di head unitnya ada fitur wireless Apple CarPlay juga nih. Jadi yang pakai iPhone 5 ke atas dengan iOS 9 ke atas bisa manfaatin CarPlay tanpa perlu sambungin kabel. Caranya dari head unitnya, pilih please connect your smartphone ini, pilih tanda plus dan pilih pair from phone. Nah, opsi phone dan music kita centang ya. Terus kita klik pair yang ini. Kalau udah, dari HP kita masuk ke settings Bluetooth dan cari nama device Suzuki. Selanjutnya kita accept pairing dan nanti di head unitnya bakal muncul pilihan apakah sambungan ini mau dipakai buat Bluetooth aja atau sekaligus buat wireless CarPlay. Kita pilih yang Apple CarPlay ya. Dan gak lama kemudian HP kita bakal tersambung CarPlay secara wireless alias tanpa kabel. Nah, ini bisa kalian pakai buat setel Apple Music, Spotify, buka Maps dari Google Maps, Waze dan masih banyak lagi ya. Tentunya kalau kalian suka experience sambungan yang tanpa lag, CarPlay di sini juga bisa disambungin pakai kabel alias wired ya. Pastiin aja kalian hapus dulu profil CarPlay yang wireless yang udah tersambung sebelumnya itu dan baru deh habis itu sambungin iPhone-nya pakai kabel. Nah, khusus Android Auto alias versi smartphone connection dengan HP Android itu harus pakai kabel ini nih ya koneksinya. Ini cukup sambungin aja HP Android kalian yang compatible pakai kabel USB kecolokan di depan dan nanti interface Android Autonya bakal muncul. Sama ya, bisa setel lagu pakai Spotify, YouTube Music, cek Maps pakai Google Maps dan lain-lain. 6. Auto Dimming Mirror. Nah, fitur yang kita suka lagi di Grand Vitara varian GX ini, spion tengahnya yang disebut Auto Dimming Rear View Mirror. Sesuai namanya, ini bakal ngeredup sendiri kalau kena silau dari lampu belakang, supaya di malam hari kita nggak kesilauan tanpa perlu cetak-cetakin tuas kayak di spion tengah biasa. Tapi kok bisa kayak gitu? Oke, cara kerjanya, jadi spion Auto Dimming ini pakai kaca yang disebut elektrokromik atau elektrokromatik. Kaca ini bisa bereaksi menggelap jadi warna hijau begitu ada arus listrik mengalir ya. Dan arus listrik ini bakal mengalir kalau 3 kondisi ini terpenuhi. Pertama, tuas lampunya ada dinyalain lampu kecil atau lampu besar atau di auto sambil keadaan luarnya gelap ya. Kedua, tombol auto di spion ini kita klik dan lampu hijau di sampingnya menyala. Dan kondisi ketiga adalah kotak kecil yang di samping kanan ini yang adalah sensor cahaya terkena cahaya dari belakang. Ini biasanya kalau di malam hari dan mobil di belakang kita nyalain lampu. Nah, sinar lampunya itu udah cukup buat kenain sensor cahaya ini ya. Dan bakal bikin kacanya menghijau supaya mata kita nggak kesilauan. Seandainya kita nggak mau fitur ini aktif di malam hari, tinggal klik aja tombol autonya sampai lampu hijau di samping kiri ini mati. Simple tapi memudahkan ya di malam hari. 7. Head unit detail. Oke, di luar wireless CarPlay tadi, head unitnya Grand Vitara GX ini juga sebenarnya sangat menarik ya. Ini ukurannya 9 inci dan ada tombol-tombol kapasitif di bawahnya. Dan ini kerennya dia head unit OEM ya, jadi bukan aftermarket ala-ala doang. Jadi isinya pun lebih terintegrasi sama mobilnya langsung. Tampilan utamanya dulu, ini ada beberapa shortcut dan widgets ya. Ya masing-masing urutan dan isinya bisa kita ubah-ubah. Kalau kita swipe down dari atas, bakal muncul kontrol cepet kayak gini buat ngubah-ngubah settings cepet ya. Nah, yang menarik di bagian vehicle info ini, ada banyak info mobilnya nih. Dari kecepatan rata-rata yang kalau diklik muncul data lebih detail kayak gini. Terus konsumsi BBM rata-rata sama ya, diklik muncul info lebih detail termasuk konsumsi instan. Terus energy flow yang ngasih lihat sistem kerja mild hybridnya dan wireless charger buat mati nyalain wireless charging tadi. Kalau kita geser ke kanan ada settings mobil nih ya. Anti theft ini buat mati nyalain alarm, ambient lighting buat atur ambient light di kabin tadi, door unlock buat set kalau kita klik tombol buka kunci di remote sekali yang kebuka langsung kunci semua pintu atau pintu driver doang, door lock buzzer buat mati nyalain bunyi bip bip pas buka kunci, AC mode while idling stop buat atur seberapa lama dan seberapa sering sistem idling stopnya bisa aktif, dan lane change winker buat aktifin one touch triple turn signal. Vehicle alerts ini unik ya. Jadi misalnya ada pintu kebuka lagi jalan atau nggak pakai seatbelt atau ada warning apa deh yang biasanya munculnya cuma di instrument cluster doang. Nah, ini ikut muncul juga warningnya di head unit. Jadi semobil bisa lihat ya. Dan vehicle info settings ini buat atur apakah warning vehicle alert tadi mau nyala di head unit atau enggak. Dan kalau mau warning apa aja yang nyala. Lanjut ya. Favorite ini buat lihat kontak favorit. Media yang bisa diputar selain radio ada juga Bluetooth, USB dan CarPlay atau Android Auto tadi. Dan yang paling kanan ini settingsnya ya. Sistem settings ini buat atur-atur perintilan di head unitnya. Termasuk bisa juga di set buat kecilin volume otomatis pas kita masuk gigi mundur. Media settings yang unik ada speed dependent volume control buat bikin volumenya makin keras sendiri kalau kita jalan makin kenceng dan sebaliknya. Connectivity settings ini buat atur sambungan Wi-Fi dan Bluetooth, dan vehicle info settings ini buat yang tadi ya, yang atur alertnya. Lengkap ya. Info yang nggak ada di sini tentunya ada di instrumen clusternya sini nih. Di kanan atas ada temperatur, di bawah kanan ada odometer, trip A dan trip B yang ganti-gantinya pakai tombol yang di kiri atas, dan bisa atur brightness-nya ya kalau lampunya lagi dinyalain. Menu utamanya ada layar BBM rata-rata dan real time plus
prestasi sejarah berkendara, layar sejarah konsumsi BBM dan layar sejarah kecepatan rata-rata dan total jam berkendara, terus layar idling stopnya, terus ada jam dan kalender, layar indikator G atau arah gerakan mobil, layar torsi dan tenaga real time, layar gas dan rem real time, layar sistem mild hybridnya, dan layar kosong. Nah, kalau di layar kosong ini kita tahan lama tombol yang sebelah kanan, nanti dia bakal masuk ke menu settingsnya ya. Isinya bisa ganti-ganti satuan unit, ganti bahasa, kapan konsumsi BBM bakal ke reset, satuan temperatur, ngeganti karakter sensor parkir kalau narik trailer, ngeganti kalau buka kunci cuma sisi driver doang atau langsung semua pintu, dan atur bunyi bip-bipnya, mati nyalain one touch triple turn signal, mati nyalain ambient light dan settings brightness-nya, mati nyalain guide me light tadi, atur idling stopnya yang tadi, terus bisa display item ini, ganti-ganti warna mobil di MID-nya, set kalendernya mau tampil gimana, set sejarah konsumsi BBM dan G-meternya mau ditampilin gimana, idling stopnya mau ditampilin atau enggak, dan indikator sensor parkirnya mau ditampilin atau enggak. Animasi di MID bisa dimati nyalain dan bisa masuk ke menu setting setup display-nya ya. 8. SHVS Grand Vitara yang masuk Indonesia pakai mesin yang unik nih. Kode mesinnya K15C. Nah, kita detailin dari mesin ini dulu ya. Mesin K15C ini punya sistem yang disebut dual jet. Ini adalah sistem yang dirancang buat menambah efisiensi pembakaran mesin, alias persentase bensin yang kebakar dan dikonversi jadi energi kinetik buat gerakin mobil itu dibuat jadi lebih besar ya. Gimana caranya? Pertama, rasio kompresi mesin ini dibuat tinggi ya, 12:1. Dan ini dilakukan dengan ngebuat chamber kompresinya jadi lebih kompak ya. Loh, kompresi tinggi, berarti bensinnya harus pakai oktan tinggi dong biar nggak ngelitik. Tenang, dual jet ini nggak ngebuat si Grand Vitara mesti pakai bensin oktan tinggi ya. Dan solusi dari Suzuki juga nggak sesederhana mundurin timing doang, yang biasanya malah berujung ke nurunin torsi dan tenaganya. Di dual jet ini, gejala knockingnya bisa teratasi dari beberapa hal ya. Dari pendinginan tambahan di mesinnya, bentuk port intake dan piston yang dibuat lebih baik, bentuk water jacket lebih baik, dan exhaust gas recirculation atau EGR yang didinginkan. Dan sesuai namanya, dual jet ini juga mengaplikasikan 2 injektor per silindernya ya. Dan posisi injektornya juga makin didekatkan ke ruang bakarnya. So, mesin ini dari basisnya pun emang udah dirancang buat efisiensi yang baik ya. Tenaga mesinnya 102 HP dan torsinya 136,8 Nm. Emang termasuk cukup kecil di kelasnya sih, tapi ingat, lebih fokus ke efisiensi ya. Sedangkan transmisinya otomatis 6 percepatan ya, yang berjenis torque converter. Dan ini bisa dinaik turunin secara manual pakai pedal shift di sini. Nah, yang bikin spesial lagi ada sistem SHVS. Sama kayak di R3 dan XL7 yang baru, Grand Vitara ini juga pakai sistem yang disebut SHVS atau Smart Hybrid Vehicle by Suzuki, yang artinya selain ada mesin bakar yang ditenagain sama bensin, ada juga sebuah motor listrik yang ditenagain sama baterai. Nah, penting buat dicatat nih ya, sistem Smart Hybrid ini berupa mild hybrid atau hybrid ringan ya, bukan full hybrid atau strong hybrid kayak yang ada di Yaris Cross atau Nissan Kicks misalnya. So, motor listriknya itu nggak bisa menggerakkan ban secara langsung. Artinya nggak ada mode EV dan mesin bensin Grand Vitara ini harus selalu nyala kalau mau gerakin mobilnya ya. Terus apa fungsi sistem hybridnya? Oke, motor listrik di SHVS Grand Vitara ini disebutnya sebagai ISG atau Integrated Starter Generator. Dan fungsi utamanya adalah menggantikan fungsi motor starter dan alternator konvensional ya. Nah, efeknya ada 3 nih. Yang pertama buat assist mesin, terus buat regenerative braking, dan buat idling stop yang lebih reliable. Motor listrik ISG ini ditenagain sama 2 baterai. Yang pertama ada baterai aki standar alias lead acid battery. Dan satu lagi ada baterai lithium ion kecil yang sembunyi di bawah jok penumpang depan ini. Kapasitas baterai lithiumnya 6 ampere hour dengan tegangan 12 volt ya. Nah, karena hanya menggantikan beberapa part jadi ISG dan nambahin baterai lithium ion, sistem hybrid SHVS ini nggak ngebuat harga mobil overallnya ningkat drastis ya. Sangat-sangat beda dengan sistem strong hybrid yang perlu nambahin motor dan generator, baterai dedicated lebih gede, transmisi khusus, sampai ke PCU besar yang berujung ke membuat harga mobil full hybrid jadi jauh lebih mahal ya kan. Oke, balik ke ketiga fungsi sistem mild hybrid tadi ya. Yang pertama, buat assist mesin. Motor listrik ISG yang dapat tenaga dari baterai lithium ion ini bakal ngasih assist atau bantu memutar mesin saat kita baru injak gas di awal atau saat kita mau naikin kecepatan. Alasannya karena mesin bensin sebenarnya bekerja paling berat di momen-momen kayak tadi itu. So, ketika dikasih assist dari motor listrik yang kerjanya instan, kerja mesinnya nggak bakal seberat biasanya. Dan harusnya pun bakal bikin konsumsi bahan bakarnya lebih baik meskipun banyak ngelewatin kondisi merangkak atau bahkan stop and go. Ingat ya, yang di assist atau yang dapat bantuan dorongan adalah pergerakan mesinnya, bukan pergerakan bannya. So, sistem mild hybrid ini nggak bakal ngasih rasa super responsif atau akselerasi instan yang bisa kita rasain ala sistem full atau strong hybrid gitu. Tapi bakal ngebuat kerja mesin overall jadi lebih ringan buat ngelakuin beban yang sama dibanding tanpa sistem mild hybrid ini.
Oh, dan assist mesin ini biasanya bekerja ketika kita injek gasnya nggak sampai full atau putaran mesinnya di bawah 3.900 RPM. Kalau kita kick down dan putaran mesinnya di atas itu bakal full balik ngandalin mesin bakarnya aja lagi ya. Nah, buat isi baterainya, SHVS ini manfaatin sistem regenerative braking yang bakal kita jelasin detailnya di nomor setelah ini. Dan efek yang bisa kita rasain dari sistem mild hybrid ini juga sebenarnya lebih kelihatan di sistem idling stopnya. Itu bakal kita jelasin di nomor 10 ya. 9. Regenerative braking. Oke, jadi baterai lithium ion buat sistem mild hybrid SHVS di Grand Vitara ini diisinya bukan pakai mesin bensin sebagai generator kayak di sistem strong atau full hybrid gitu ya, dan bukan juga dengan dicolok listrik kayak di sistem plug-in hybrid, tapi pakai sistem yang disebut regenerative braking. Lah, regenerative braking itu apaan sih? Oke, jadi gini, biasanya ketika kita memelankan laju mobil dengan menginjak pedal rem, energi kinetik yang akan digunakan buat mengerem mobilnya itu hanya akan dikonversi menjadi panas dan terbuang begitu aja atau nggak bisa dimanfaatkan lagi. Nah, regenerative braking ini jadi solusi buat memanfaatkan energi yang terbuang sia-sia saat kita memelankan laju mobil itu. So, memanfaatkan motor listrik ISG di sistem mild hybrid ya, begitu kita memelankan laju Grand Vitara ini, motornya ISG-nya bakal digerakkan terbalik sehingga berfungsi sebagai generator dan menghasilkan energi listrik yang bisa disimpan ke baterai lithium ionnya dan ke ICD baterainya. Nah, gerakan motor generator ini otomatis juga akan membantu menurunkan kecepatan mobilnya. Makanya proses ini disebut regenerative brake karena memelankan kendaraan sambil mengisi baterai. Ini artinya juga energi kinetik yang didapatkan dari pengereman banyak yang terkonversi ke energi listrik yang akhirnya tersimpan di baterainya dan jadi lebih sedikit energi yang terbuang menjadi panas ya. Ya tentunya karena motor ISG ini nggak sebesar motor di strong atau full hybrid, makanya efek pengereman yang didapat dari regen braking di sistem mild hybrid ini nggak bakal terlalu kuat. So, kalau emang bener-bener mau memelankan kecepatan lebih cepat, ya pedal remnya harus kita injek juga ya. Jadinya mengkombinasikan rem standar atau friction brake dengan regenerative braking tadi. Nah, nggak setiap kita ngelepas pedal gas atau injek pedal rem di Grand Vitara ini itu bakal selalu jadi regenerative braking ya. Misalnya baterai lithium ionnya udah keisi penuh tuh, itu nggak bakal ada regenerative brakingnya. Atau misalnya kecepatan saat kita lepas pedal gas itu terlalu rendah, itu juga nggak bakal ada regenerative brakingnya. Tapi tenang, semuanya berlangsung otomatis dan rasanya saat lepas pedal gas dan injek pedal rem itu kurang lebih mirip kayak mobil biasa kok. So, nggak bakal bikin pengoperasiannya kikuk ya. 10. Idling stop. Nah, fungsi lain dari sistem mild hybrid ini buat idling stop ya, atau di Suzuki disebutnya engine auto stop. Nah, engine auto stop ini bakal matiin mesinnya secara otomatis kalau kita memelankan laju mobil sampai mobilnya berhenti dan kita tetap tahan pedal remnya ya. Tujuannya supaya di kondisi yang berhenti cukup lama, misalnya di lampu merah atau pas lagi macet. Nah, itu bahan bakar yang terbuang percuma jadi jauh lebih sedikit dibanding mesinnya tetap harus nyala terus ya. Nah, pas kita jalan lagi dengan ngelepas pedal remnya, mesinnya bakal otomatis nyala lagi. Nah, selama mesinnya mati, tentunya setiap elektronik kayak head unit, instrumen cluster, dan audio tetap aktif semua ya, termasuk AC-nya, meski emang cuma kipasnya aja. Nah, ini semua ditenagain sama aki dan baterai lithium ionnya biar bisa tetap aktif elektroniknya selama mesinnya mati. Kalau kalian nanya, loh bukannya buat fitur idling stop gini gak perlu sistem mild hybrid ya? Yes, emang bener. Biasanya cuma butuh aki khusus aja dan adjustment sedikit di mesinnya aja buat bisa ada fitur idling stop gini. Tapi dengan adanya sistem SHVS mild hybrid ini, sistem idling stopnya jadi bisa lebih sering dipakai. Misalnya nih, lagi macet, kita habis berhenti dan mesinnya mati, terus jalan lagi sedikit cuma sekitar 2 atau 3 meter dan kita berhenti lagi. Nah, kalau tanpa mild hybrid, biasanya sistem idling stopnya nggak bisa langsung aktif lagi ya, soalnya masih perlu recharging akinya lah dan memenuhi beberapa syarat lainnya juga. Sedangkan di sistem mild hybrid kayak di Grand Vitara yang ada SHVS-nya gini, mesinnya bisa langsung idling stop lagi. So, experience idling stopnya bakal jauh lebih reliable dan konsisten dibanding mesin tanpa sistem mild hybrid ini. Dan durasi mesin matinya pun beda ya. Di idling stop tanpa sistem mild hybrid, biasanya durasi matinya jauh lebih sebentar, soalnya yang tenaga elektronik di mobilnya selagi mesinnya mati kan cuma aki doang tuh. Sedangkan di Grand Vitara dengan SHVS ini bisa dengan mudah mati mesin sampai 3 menit loh, karena ada baterai lithium ion juga yang nge-backup buat tetap tenagain elektronik selain aki standarnya ya. Dan karena starter motor dan alternator di Grand Vitara ini jadi satu sistem di ISG, jadinya pas mesinnya nyala lagi, itu nyalanya halus banget ya. Beda banget sama mobil di tanpa mild hybrid yang nyala laginya agak kasar kayak lagi starter mobil biasa. Nih coba dengerin ya, di Grand Vitara ini pas kita starter mobilnya, dan ini pas mesin mobilnya nyala ulang abis idling stop.
Halus banget kan? Dan karena K15C dan sistem SHVS ini udah terintegrasi banget, jadinya selain bisa matiin mesin pas mobilnya udah berhenti, mesinnya juga bisa mati pas kita lagi deselerasi loh. Misalnya nih, kita jalan sampai 20 km per jam ke atas gitu ya. Terus pas kita injek pedal rem buat berhentiin mobilnya dan mobilnya memelan, begitu kecepatan mobilnya udah di bawah 10 km per jam, mesinnya bakal otomatis mati dan terus mati sampai mobilnya berhenti ya. Ini bikin feel pas kita berhenti jadi smooth banget. Soalnya mati mesinnya udah duluan dari sebelum mobilnya berhenti. Jadinya kerasa nggak tahu kapan mesinnya mati tuh ya. Tiba-tiba tenang banget aja pas kita udah berhenti. Mantap. Nah, supaya idling stop ini bisa kepake terus, pastiin aja indikator baterainya masih lebih dari 2 bar ya. Dan kalau nggak mau pakai idling stopnya, cukup klik tombol ini aja. Di head unit dan instrumen clusternya kita bisa set ya, mau seberapa sering idling stop ini bisa terjadi dan seberapa lama mesinnya bisa mati. Jadi bisa kita pilih ya, mau prioritasin kenyamanan atau konsumsi BBM-nya. Nice ya. So, gimana menurut kalian soal fitur-fitur Grand Vitara ini tadi? Silahkan sampaikan komentarnya di bawah, klik like, dan jangan lupa subscribe ke channel YouTube kamu di channel video-video kayak gini. See you next time!